Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Mari kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap melindungi kita dan tetap menjaga kita sehingga kita terhindar dari perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji dan tidak menguntungkan. Anak kami sekalian, hari ini kita bertemu dalam pertemuan keempat bidang studi produktif kelas 11. Bagaimana? Sudah siap untuk menerima penjelasan dari saya? Baik, saya yakin pertemuan kita harus diawali dengan persiapan. Apapun kegiatan, jika tidak ada persiapan, maka kegagalan yang akan kita temukan. Ya, ingat tuh. Ingat, apapun kegiatan harus diawali dengan persiapan. Karena dengan tidak adanya persiapan, maka proses dari kegiatan itu sendiri akan menemukan kegagalan. Baik anak-anak kami sekalian, hari ini adalah pertemuan keempat sebagai membuka ingatan kita bersama. Ya, di pertemuan pertama atau pertemuan awal, saya sudah menjelaskan pengertian wirausaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Ingat ya, kerajinan dari bahan limbah. Jadi dengan pelajaran ini kita diajak bagaimana bahan limbah atau sampah atau yang tidak berguna menurut sebagian orang bisa kita olah, ya, atau bisa kita jadikan sebuah wirausaha kerajinan sehingga bermanfaat dan menimbulkan pundi-pundi keuntungan. Itu sudah saya jelaskan di pertemuan pertama, ya. Kemudian di pertemuan kedua, ya, kita mulai berbicara perencanaan usaha kerajinan dari bahan limbah. Ya. Tuh, di pertemuan kedua, di situ saya ada membahas ide dan peluang usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Kemudian di situ juga di pertemuan kedua saya juga sudah membahas sumber daya yang dibutuhkan dalam usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Di pertemuan kedua. Kemudian di pertemuan ketiga saya ada membicarakan perencanaan administrasi usahanya. Ya, usaha apa? Usaha kerajinan dari bahan limbah yang berbentuk bangun datar. Itu di pertemuan ketiga. Nah, kemudian di pertemuan keempat ini saya akan mengajak anak-anak untuk membicarakan perencanaan pemasaran usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Jadi yang namanya usaha itu berujung dari penjualan. Kalau barang-barang yang kita usahakan tidak terjual, nah, ya, tentu akan timbul kerugian. Jadi itu harus dipikirkan. Sekali lagi, perencanaan pemasaran usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Nah, anak-anak kami sekalian, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, ya, yang harus diperhatikan dengan aspek pemasaran. Di antaranya adalah yang pertama, memahami seni menjual. Memahami seni menjual. Ada orang mengatakan kalau menjual tak perlu dengan ilmu. Ada yang seperti itu, ya. Tapi ingat, sebuah produk yang sama dijual oleh dua orang yang berbeda. Yang satu bisa dijual dengan harga 10.000, nah orang yang lain bisa menjual dengan harga 20.000. Nah ini bisa terjadi kalau seni menjualnya juga dilakukan dengan cara yang berbeda. Oleh karena itu perlu dipelajari seninya, ya, seni menjual. Kemudian yang kedua, menetapkan harga jual. Nah, penetapan harga jual ini juga bisa menimbulkan keuntungan dan kerugian, ya. Yang kedua, menetapkan harga jual. Contoh, yang sederhana saja, kalau kita, ya, pengusaha kelontong atau kedai-kedai kecil, ya, misalnya kita beli gula putih seharga 10.000 rupiah. Nah, apakah kita jual dengan 10.000 juga? Nah, ini sudah jelas terjadi kerugian. Jadi begitu juga, ya, dengan hal yang kita bicarakan ini. Kalau kita ingin menjual sebuah produk,
yang kita olah dari bahan limbah tadi, ini harus kita hitung. Sebuah produk yang kita hasilkan berapa modalnya? Nah, lantas berapa keuntungan yang kita kehendaki? Ya, ingat ya. Kalau harga gula kita beli dengan harga Rp10.000 per kilogram, kita jual dengan Rp10.000. Itu bukan yang terjadi seperti yang ada dalam masyarakat. Balik pokok tidak, itu sudah terjadi kerugian. Apakah mengambil gula dari grosir ke tempat kita tidak memakai kendaraan? Dan kendaraan itu apakah tidak pakai bensin? Nah, itu harus diperhitungkan. Kemudian pembungkusnya, ya, anak-anak kami sekalian. Kemudian yang ketiga, menganalisis kepuasan pelanggan. Ya, ini harus diperhatikan. Ya, harus diperhatikan. Apakah produk-produk yang kita jual itu masih tetap dalam nuansa penjualan produk dari bahan limbah, ya, masih dalam nuansa itu. Apakah yang kita jual pada hari ini itu memuaskan masyarakat pembeli? Ya, kalau ini bisa menimbulkan rasa kepuasan bagi pembeli, maka besoknya untuk produk yang sama, yang sejenis, bisa kita jual dengan harga yang lebih dari hari ini. Nah, dari mana ukurannya? Dari kepuasan pelanggan. Tapi kalau pelanggan merasa tidak puas, tidak mendapatkan manfaat dari produk yang kita jual hari ini, kemungkinan produk yang kita jualkan barang yang sama untuk ke depan tidak akan diminati oleh masyarakat. Jadi ini juga perlu diteliti. Apakah produk-produk yang kita jual hari ini memberikan manfaat atau disukai, dan sebagainya. Ya, kalau memang disukai, silakan dijual dengan harga lebih. Kalau tak disukai, silakan divariasi kembali atau diproduk ulang. Ya, itulah untuk pertemuan kita pada pertemuan yang keempat ini, ya. Sekali lagi, perencanaan pemasaran usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Ya, yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, memahami seni menjual. Yang kedua, menetapkan harga jual. Ya, menetapkan harga jual, kemudian menganalisis kepuasan pelanggan. Nah, tentunya hal ini harus diikuti dengan promosi penjualannya. Saya kira itu anak kami sekalian yang bisa saya jelaskan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, ya. Mudah-mudahan bermanfaat hasil penjelasan saya ini. Ingat, ya. Ingat, yang kita bahas adalah bagaimana mengolah limbah atau barang-barang yang sudah tidak bermanfaat bagi orang lain, tapi di tangan kita ini bisa menjadi bermanfaat dan bernilai sehingga bisa menimbulkan pundi-pundi keuangan. Nah, tentu di sini perlu jiwa kewirausahaan, jiwa semangat untuk memproduk suatu barang baru. Ya, semoga bermanfaat. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.